Ini problem besar kalau kita mengesampingkan akal dalam beragama itu. Akal itu fondasi, syariat itu bangunannya. Bangun fondasi juga gitu lah. Akal dalam hal ini itu nggak ada gunanya kalau nggak ada bangunan. Iya kan? Kalau cuma fondasi doang, bangunannya nggak ada buat apa gitu loh. Di akal juga nggak akan bisa mendapatkan petunjuk yang sempurna tanpa kehadiran agama, karena ada hal-hal yang kadang-kadang hakikatnya nggak bisa dijelaskan oleh akal, meskipun dia dimungkinkan oleh akal. Saya ulang ya, ada hal-hal dalam agama itu yang hakikatnya nggak bisa dijelaskan oleh akal, tapi dia dimungkinkan keberadaannya oleh akal. Nah, disinilah wahyu berperan. Karena itu kata guru saya yang benar itu, wahyu dan akal itu ditempatkan pada posisinya masing-masing. Ada persoalan-persoalan yang memang wahyu itu harus didahulukan ketimbang akal. Nah, ada persoalan-persoalan di mana akal itu didahulukan karena dia menjadi asas dalam memahami wahyu. Itu kan pandangan yang sangat adil ya. Ya, kita nggak bisa menjawab wahyu didahulukan secara mutlak atau akal didahulukan secara mutlak, nggak bisa begitu. Soalnya begini, ketika orang bilang wahyu didahulukan ketimbang akal, dia kesimpulannya wahyu didahulukan dari akal. Nah, ketika Anda mau menyertakan alasan Anda juga harus pakai akal loh pada akhirnya, ya kan? Anda bilang wahyu harus didahulukan dari akal. Alasannya apa? Ketika Anda beralasan, Anda akan melibatkan akal Anda loh pada akhirnya. Jadi nggak akan bisa dinafikan tuh pentingnya akal. Hatta dalam menyimpulkan bahwa wahyu harus didahulukan dari akal pun kita harus menggunakan akal pada akhirnya. Karena itu, sekali lagi, wahyu dan akal itu dalam pandangan Islam tidak mengenal pertentangan. Keduanya berjalan secara harmonis dan melengkapi satu sama lain. Akal kita ini ada batasannya. Kapan kita masuk pada ranah yang bukan ranah akal, maka kita akan ngawur. Saya ulangi, Imam Syafi'i rahimahullah berkata, "Inna lil aqli haddan yantahi ilaihi." Sungguhnya akal itu punya keterbatasan. Dia berhenti pada batasan tersebut. Kama anna lil basari haddan yantahi ilaihi. Sebagaimana pandangan punya batasan dan dia berhenti pada batasan tersebut. Kemudian ini diriwayatkan dalam kitab Adab Syafi'i wa Manaqibuhu. Kemudian juga dalam pernyataan yang lain, Imam Syafi'i rahimahullah berkata, "Al-aslu Qur'anun wa sunnah." Asal itu pokok. Pokok dalil adalah Al-Qur'an dan sunnah. Subhanallah. Ternyata pokok dalil adalah Al-Qur'an dan sunnah. Fa illam yakun fa qiyasun alaihima. Kalau tidak ada keduanya, Al-Qur'an tidak menunjukkan, sunnah tidak menunjukkan suatu permasalahan secara spesifik, tidak ada dalilnya secara spesifik, tidak ada nas, tidak ada sunnah secara spesifik, maka gunakan qiyas, kata Imam Syafi'i. Tinggal mengkiaskan, menganalogikan dengan permasalahan-permasalahan yang sudah ada. Ya, permasalahan-permasalahan yang sudah ada silahkan dikiaskan yang ada dalilnya secara tegas dari Al-Qur'an maupun sunnah. Ini metode ahlu sunnah. Hukum asal dalam pendalilan adalah Al-Qur'an dan sunnah. Kalau ada permasalahan secara spesifik tidak ada dalilnya, maka analogikanlah dengan masalah-masalah yang sudah ada, yang ada dalilnya Al-Qur'an dan sunnah. Kemudian beliau berkata, wal hadits ala zahirihi, hadis sesuai dengan zahirnya. Wa idza ihtamala al haditsu al ma'aniya fama asbaha minha zahiruhu aulaha bihi. Kalau ada hadis mengandung beberapa makna, dan ini datang dalam beberapa lafal, terkadang satu lafal mengandung beberapa makna, maka Imam Syafi'i mengatakan yang paling benar adalah yang paling sesuai dengan zahirnya. Di sini Imam Syafi'i rahimahullahu taala mengingatkan kepada kita bahwasanya akal itu punya keterbatasan. Akal itu punya keterbatasan, ya. Maka dan terlebih lagi bahwasanya keterbatasan akal orang berbeda-beda, ya. Keterbatasan akal orang berbeda-beda, ya. Kita tahu saja kalau di zaman sekarang kita mau tes IQ orang berbeda-beda, ya, menunjukkan daya nalarnya orang berbeda-beda, akal orang berbeda-beda, ya. Dan semuanya terbatas. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma utitum minal ilmi illa qalila." Tidaklah kalian diberi ilmu kecuali hanya sedikit. Imam Syafi'i rahimahullah mengagungkan nas dan mengajarkan kepada kita untuk mendahulukan nusus, yaitu dalil-dalil di atas akal. Bahwasanya akal harus tunduk di bawah nas. Apa kata Imam Syafi'i rahimahullah taala? Inna lil aqli haddan yantahi ilaihi kama anna lil basari haddan yantahi ilaihi. Kata Imam Syafi'i, akal itu punya keterbatasan yang dia berhenti pada batasan tersebut, sebagaimana pandangan juga punya keterbatasan yang dia berhenti pada keterbatasan tersebut. Imam Syafi'i memandang akal sebagaimana panca indera yang ada, ya. Kita memandang, pandangan kita terbatas, ya. Kita tidak bisa memandang suatu hal yang sangat kecil, ya. Mata kita tidak mampu memandangnya.
kita tidak bisa memandang sesuatu yang sangat terang, ya, seperti cahaya matahari tidak mampu kita memandangnya, orang ngelas saja kita tidak mampu melihatnya, sesuatu yang sangat kecil seperti virus kita tidak bisa memandangnya, ya. Demikian juga tidak bisa memandang sesuatu yang sangat jauh, tidak bisa kita pandang karena pandangan kita, jarak pandang kita terbatas. Ya. Ini menunjukkan pandangan memiliki keterbatasan. Sama dengan indera pendengaran, ya. Indera pendengaran pun demikian, ya. Terlalu jauh kita tidak bisa mendengarnya, ya. Kemudian juga kalau terlalu kecil pun tidak bisa kita mendengar, ya. Frekuensinya terlalu tinggi pun tidak kita bisa mendengar. Kita hanya bisa mendengar suara yang frekuensinya dari sekian sampai sekian, ya. Dari sekian sampai sekian. Saya pernah ikut ngetes pendengaran, maka ada bunyi dari kecil-kecil sampai hilang, saya tidak mampu untuk mendengar lagi, ya. Itu menunjukkan daya dengar kita sangat-sangat terbatas. Demikian juga akal. Akal benar, akal bisa dilatih, ya. Semakin tajam nalar, semakin tajam pemikiran, tapi dia punya keterbatasan. Ya. Akal, pola pikir akal dibangun di atas data-data base yang ditangkap oleh panca indera. Dengan apa yang pernah dia lihat, dengan apa yang pernah dia dengar, maka dia menganalogikan dengan berpikir. Tapi akal punya keterbatasan. Ketika dia mulai memikirkan sesuatu yang di luar dari keterbatasannya, maka dia tidak bakalan mampu. Dia pasti ngawur. Sudah kita jelaskan bagaimana kaum filsuf mereka berselisih dengan perselisihan yang banyak ketika mulai mereka memikirkan sesuatu yang di luar nalar mereka. Mulai berpikir tentang asal muasal alam misalnya, ya. Ya, mereka hanya hipotesa, tapi akal tidak bakalan mampu, dan itu suatu hal yang di luar kemampuan akal. Kemudian apalagi berbicara tentang ketuhanan, ya, tentang causa prima, tentang sebab awal, ya, ini lebih ngawur lagi. Kita sudah sebutkan bagaimana teori mereka yang berbeda-beda, mulai teori dari Plato, kemudian teori Aflatun, ya, Aflutin dan yang lainnya, ya, Platonis dan yang lainnya, Aristoteles, ya, mereka berselisih tentang masalah causa prima. Kenapa? Karena mereka berbicara pada hal yang di luar nalar mereka. Demikian juga ketika filsuf Muslim yang afiliasi kepada Islam juga mulai ngikut-ngikutan berbicara tentang teologi, seperti sudah kita jelaskan pada pertemuan sebelumnya. Ketika Ibnu Sina mulai berbicara tentang ketuhanan, ngawur, ya. Ketika Farabi bicara tentang ketuhanan, ngawur. Akal mereka tidak sampai. Mereka hanya bertaklid kepada orang-orang Yunani, kemudian mereka modifikasi pemikiran yang sudah keliru sejak awal. Ketika mereka modif, salah, karena ini hal di luar pada nalar. Akal tidak mampu untuk sampai pada hal tersebut. Maka ini penjelasan Imam Syafi'i yang sangat luar biasa, mengingatkan kepada kita bahwasanya akal kita ini ada batasannya. Kapan kita masuk pada ranah yang bukan ranah akal, maka kita akan ngawur. Saya ulangi, Imam Syafi'i rahimahullah berkata, "Inna lil aqli haddan yantahi ilaihi." Sungguhnya akal itu punya keterbatasan. Dia berhenti pada batasan tersebut. Kama anna lil basari haddan yantahi ilaihi. Sebagaimana pandangan punya batasan dan dia berhenti pada batasan tersebut. Kemudian ini diriwayatkan dalam Alkitab Adab Syafi'i wa Manaqibuhu. Kemudian juga dalam pernyataan yang lain, Imam Syafi'i rahimahullah berkata, "Al-aslu Qur'anun wa sunnah." Asal itu pokok. Pokok dalil adalah Al-Qur'an dan sunnah. Subhanallah. Ya, tak? Pokok dalil adalah Al-Qur'an dan sunnah. Fa illam yakun faqiyasun alaihima. Kalau tidak ada keduanya, Al-Qur'an tidak menunjukkan, sunnah tidak menunjukkan suatu permasalahan secara spesifik, tidak ada dalilnya secara spesifik, tidak ada nas, tidak ada sunnah secara spesifik, maka gunakan kias, kata Imam Syafi'i. Tinggal mengkiaskan, menganalogikan dengan permasalahan-permasalahan yang sudah ada. Ya, permasalahan-permasalahan yang sudah ada silahkan dikiaskan yang ada dalilnya secara tegas dari Al-Qur'an maupun sunnah. Ini metode Ahlus Sunnah. Hukum asal dalam pendalilan adalah Al-Qur'an dan sunnah. Kalau ada permasalahan secara spesifik tidak ada dalilnya, maka analogikanlah dengan masalah-masalah yang sudah ada yang ada dalilnya Al-Qur'an dan sunnah. Kemudian beliau berkata, wal hadits ala zahirihi, hadis sesuai dengan zahirnya. Wa idza ihtamala al haditsu al ma'aniya fama asbaha minha zahiruhu aulaha bihi. Kalau ada hadis mengandung beberapa makna, dan ini datang dalam beberapa lafal, terkadang satu lafal mengandung beberapa makna, maka Imam Syafi'i mengatakan yang paling benar adalah yang paling sesuai dengan zahirnya. Yang paling benar adalah sesuai dengan zahirnya. Kemudian beliau berkata lagi, wala yuqalu li aslin lima. Maka tidak boleh dikatakan kepada pokok, yaitu Al-Qur'an dan sunnah, lima. Kenapa bisa begini? Tidak boleh. Itu ketika seorang mengkritisi Al-Quran dan Sunnah dengan akalnya, maka dia berkata lima, kok begini? Kata Imam Syafi'i nggak boleh. Ya. Wala kaifa, kok bisa? Bagaimana? Wala kaifa, tidak boleh kamu tanya kenapa, dan tidak boleh kamu tanya bagaimana.
Kalau jelas dalilnya ada Al-Quran Sunnah tidak boleh. Wa inna ma yuqalu lil far'i lima. Hanya boleh dikatakan kepada kias kenapa ya. Adapun untuk Al-Quran Sunnah yang merupakan dalil tidak boleh dikatakan kenapa dan bagaimana. Ya. Inilah perkataan Imam Syafi'i rahimahullahu taala yang menunjukkan pengagungan beliau terhadap dalil ya, bahwasanya akal harus tunduk kepada dalil. Kalau dalil sudah tegas, sudah sahih, maka tidak boleh bertanya kenapa dan bagaimana. Dan wasiat ini dilanggar oleh sebagian pengikut orang-orang yang mengaku bermadzhab Syafi'i, yang mereka mengatakan fikih kami fikih Syafi'i, tapi akidah kami akidah Asy'ariyah. Karena Asy'ariyah mereka Asy'ariyah, Jahmiyah dan Mu'tazilah semua sepakat mereka memiliki kaidah yang merupakan kaidah usul mereka, taqdimul akal ala nakal, yaitu mendahulukan akal daripada dalil. Ya, sementara Imam Syafi'i mengajarkan mendahulukan dalil daripada akal. Tapi mereka menyelisihi, mereka bahkan buat suatu kaidah yang menurut mereka kaidah yang agung. Bahkan sebagian mereka seperti Ar-Razi menamakannya dengan Al-Qanunul Kulli, yaitu kaidah universal bahwasanya akal didahulukan daripada dalil. Kenapa akal didahulukan daripada dalil? Banyak alasan mereka, di antaranya akal kebenarannya absolut, dan di antaranya akal adalah sumber daripada dalil. Sumber daripada dalil. Tapi kita akan nukilkan beberapa pernyataan para tokoh ahlul kalam, mutakallimin, yang mereka menyatakan akal didahulukan daripada dalil ya. Akal mereka yang pendek mau mereka dahulukan daripada dalil wahyu yang turun dari Rabbul Alamin. Di antaranya misalnya pernyataan dari para imam Mu'tazilah. Imam Mu'tazilah sama, Mu'tazilah dan Asy'ariyah dalam hal taqdimul akal al nakal mereka sama. Ini ditegaskan oleh Al-Qadhi Abdul Jabbar dalam kitabnya Syarah Ushul Khamsah. Dia mengatakan bahwasanya akal harus didahulukan daripada dalil. Nanti saya akan sebutkan kenapanya, tapi saya sebutkan dulu pernyataan para ulama Mu'tazilah ya, tokoh Mu'tazilah. Pertama adalah Amr bin Ubaid. Amr bin Ubaid sebagaimana pernah kita sebutkan, dia mengikuti Wasil bin Atha ya, Wasil bin Atha yang merupakan keduanya adalah murid dari, atau Wasil bin Atha adalah murid dari Hasan al-Basri. Kemudian dia nyeleneh, dia i'tazal, dia menyendiri. Kemudian diikuti oleh seorang ahli ibadah yang bernama Amr bin Ubaid. Amr bin Ubaid ini adalah orang yang sangat zuhud, kemudian rajin ibadah ya, sehingga banyak orang terpedaya, bahkan sebagian penguasa senang dengan Amr bin Ubaid karena dia zuhud, sangat jauh dari namanya dunia, dia tidak ingin dunia, kelihatan sekali, sehingga para penguasa senang orang seperti ini, orang yang disangka punya ilmu namun kelihatan tidak suka dengan dunia ya. Tidak suka, sehingga ketika dekat dengan penguasa tidak nampak dia mencari dunia, sehingga banyak orang terpedaya dengan zuhudnya Amr bin Ubaid, suka nangisnya Amr bin Ubaid. Dan ini bahaya kalau ahlul bid'ah ternyata zuhud, suka nangis misalnya dalam ibadah-ibadahnya, banyak orang awam terpedaya. Di antaranya Amr bin Ubaid, tokoh Mu'tazilah ya, yang dia di antara akidah Mu'tazilah adalah Qadariyah ya, bahwasanya seorang berhak melakukan tanpa campur tangan Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Zahabi berkata, menyampaikan riwayat tentang sikap Amr bin Ubaid yang mendahulukan akal daripada dalil. Wa qala Mu'adz bin Mu'adz berkata, sami'tu Amran yaqulu, aku mendengar Amr bin Ubaid berkata, in kana tabbat yada Abi Lahab fi lauhil mahfuz fama lillahi ala bini Adam hujjatun. Kata dia, kalau tabbat tiada Abi Lahab, celaka kedua tangan Abu Lahab, yaitu Abu Lahab sudah dinyatakan divonis di neraka jahanam di lauhil mahfuz, maka Allah tidak punya hujjah terhadap hamba-hambanya. Artinya dia menolak, dia tidak ada di lauhil mahfuz pernyataan seperti ini. Kalau seandainya sudah ditakdirkan di lauhil mahfuz tabbat yada Abi Lahab, berarti percuma dong. Allah tidak akan bisa punya hujjah untuk menyiksa Abu Lahab, karena Allah sudah takdirkan terlebih dahulu Abu Lahab di neraka. Ini logika ya. Logika. Ya, sehingga seakan-akan dia menolak takdir. Bagaimana? Tabbat yada Abi Lahab, kedua tangannya sudah celaka, yaitu sudah divonis masuk neraka di lauhil mahfuz. Ya bagaimana Allah kemudian ingin menegakkan argumentasi dan hujah di hadapan Abu Lahab? Makanya dia tolak, dia bilang enggak ada di lauhil mahfuz tabbat yada Abi Lahab. Akal. Menolak takdir. Ya. Kalau orang yang awam logis ya, tinggal menerima logika tersebut ya, sebagaimana yang disampaikan oleh Amr bin Ubaid. Kemudian Mu'adz bin Mu'adz berkata, wa sami'tu dzakara hadis Shadiqul Masduq. Suatu hari aku mendengar dia menyebutkan hadis tentang As-Shadiqul Masduq, hadis Ibnu Mas'ud. Ya. Tentang
inna ahdakum yajma'u khalquhu fi batni ummi 40 yawman. Ya, tentang hadis Ibnu Mas'ud. Ibnu Mas'ud mengatakan, telah menyampaikan kepadaku Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa shadiqul masduq, dan Nabi adalah jujur dan dibenarkan. Kenapa Ibnu Mas'ud memberi muqaddimah hadis tersebut dengan perkataan Muhammad sallallahu alaihi wasallam Nabi adalah shadiqul masduq, benar dan dibenarkan, karena isi hadisnya berkaitan dengan masalah takdir. Ya, bahwasanya malaikat akan diutus kemudian meniupkan ruh, kemudian mencatat takdir janin tersebut bi ajalihi wa rizqihi wa amalihi syaqiyyan am sa'id, dicatat rezekinya, ajalnya, masuk neraka atau masuk surga dicatat. Maka menurut Amr bin Ubaid enggak masuk akal. Ya. Kata Mu'adz bin Mu'adz, satu hari aku mendengar dia berbicara tentang hadis shadiqul masduq. Dia komentar, kata Amr bin Ubaid, "Lau sami'tu al-A'masy yaquluhu lakadzabtuhu." Kalau saya dengar Al-A'mash langsung dia meriwayatkan hadis dari Ibnu Mas'ud dari Nabi, saya akan mengatakan kau pendusta wahai A'mash. Ya. Dia nekat, padahal hadisnya sahih. Perawi-perawinya semua terpercaya, tapi dia bilang kalau saya ketemu A'mash itu seorang perawi hadis yang thiqah ya. Kalau saya ketemu dia meriwayatkan, saya akan bilang kamu pendusta. Kenapa dia mengatakan pendusta? Karena menurut dia hadis ini tidak logis, tidak masuk akal. Menurut akalnya Amr bin Ubaid. Ila angkol sampai Amr bin Ubaid berkata, walau sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu la radattuhu. Seandainya saya dengar langsung Nabi ngomong hadis ini, saya akan tolak. Saya akan tolak. Ini kata Amr bin Ubaid. Kenapa? Karena logikanya menurut dia enggak logis. Hadis tersebut enggak logis. Ya. Ini contoh bagaimana Amr bin Ubaid, tokoh Mu'tazilah, menolak hadis, bahkan menolak ayat dengan logikanya. Di antara tokoh Mu'tazilah juga yang terkenal mengagungkan, mendewakan akal dan mendahulukannya daripada dalil adalah Ibrahim An-Nazzam. Ibrahim An-Nazzam salah seorang tokoh Mu'tazilah yang kalau kita buka buku-buku Al-Maqalat tentang akidah-akidah firqah-firqah yang menyimpang, kita pasti mendapati pernyataan Ibrahim An-Nazzam. Yang dinukil perkataan secara khusus oleh para ulama yang menulis tentang pemikiran-pemikiran firqah-firqah. Maka disebutkan Ibrahim An-Nazzam ini wafat pada tahun 220 Hijriah, masih abad ketiga. Lihat Amr bin Ubaid abad kedua. Sezaman dengan zaman tabi'in. Amr bin Ubaid di zaman tabi'in. Ya, ketemu dengan Hasan al-Basri, Wasil bin Atha muridnya Hasan al-Basri. Kemudian Ibrahim An-Nazzam, Ibrahim An-Nazzam ini gurunya Al-Jahid. Jahid seorang adib ya, ahli bahasa dari tokoh Mu'tazilah juga yang sangat mengagungkan Ibrahim An-Nazzam. Disebutkan oleh Az-Zahabi bagaimana dia meninggal pada tahun 220 Hijriah akibat jatuh dari kamarnya karena mabuk, karena dia mabuk ya. Menurut Ibrahim An-Nazzam ya, dia mengatakan bahwasanya akal bisa menasakh dalil. Ya, kalau kita tahu namanya dalil dinasakh dengan dalil yang dimansuhkan oleh dalil yang lain. Ayat memansuhkan ayat yang lain. Man nansakh min ayatin aw nunsiha na'ti bi khairin min aw mithlaha. Tidaklah kami menasakh satu ayat ya. Jadi ayat bisa dinasakh dengan ayat, hukum bisa dinasakh dengan hadis yang lain. Satu hadis dinasakh, dimansuhkan hukumnya dengan hadis yang lain ya. Tapi kalau dia enggak, dia punya pendapat yang lain, dia mengatakan akal bisa memansuhkan dalil. Akal bisa memansuhkan dalil. Al-Imam Ibnu Qutaibah yang wafat 276 Hijriah menyebutkan tentang hadis-hadis sahih yang didustakan oleh An-Nazzam. Ada hadis-hadis sahih didustakan oleh Ibrahim An-Nazzam. Ibrahim An-Nazzam yang dikenal dengan teorinya Tafrat An-Nazzam. Ini sebenarnya saya mau bahas pada pertemuan kemarin, tapi waktunya enggak cukup dan rumit ya. Ya ada ada 3 hal yang tidak logis ya. Yang pertama adalah Al-Kasbul Asy'ari. Yang kedua adalah Ahwal Abi Hashim, tokoh Mu'tazilah, Ahwal Abi Hashim. Yang ketiga adalah Tafrat An-Nazzam. Ini 3 hal yang dikatakan oleh para ulama enggak logis. Dia ini Ibrahim An-Nazzam yang katanya sangat logis, bahkan menolak hadis karena logikanya, ternyata dia membuat teori juga yang tidak logis, yang didustakan oleh para ulama yang lain. Kamu punya teori namanya Tafrat at-Tafrah, itu juga tidak logis. 3 hal yang tidak logis. Al-Kasbul Asy'ari, teori kasb menurut Asy'ari. Yang kedua Ahwal Abi Hashim. Ya, yang ketiga adalah Tafrat An-Nazzam. Ya. Ini ketika berbicara tentang masalah Al-Jauhar Al-Fard. Tapi kita tidak bahas sekarang. Ini saya ingin menyampaikan bahwasanya Ibrahim An-Nazzam ini seorang tokoh Mu'tazilah yang mendewakan akal, tetapi dia sendiri membuat teori yang tidak masuk akal menurut orang-orang berakal. Dia sendiri bikin teori tidak masuk akal menurut orang berakal. Baik. Apa yang dia katakan? Ibnu Qutaibah berkata, "Fahadhihi aqawilun Nazzam qad bayyanaha." Kata Ibnu Qutaibah, salah seorang ulama salaf, dia berkata, inilah pendapat-pendapat An-Nazzam yang telah kami jelaskan. Wa ajibnahu anha, dan kami telah bantah pemikiran-pemikirannya. Walahu aqawilu fi ahadits yadda'i 'alaiha annaha munaqidatan lil kitab.
wa ahadits yastabshi'uha min jihati hujjatil aql. Dan di sana juga ada hadis-hadis yang lain yang Ibrahim An-Nadham mengaku-ngaku bahwasanya hadis-hadis tersebut bertentangan dengan Al-Qur'an. Baik, kalau itu mungkin ya. Hadis-hadis dhaif mungkin. Bahkan ada hadis-hadis yang menurut dia yastabshi'uha, dia menganggapnya hadis buruk, dia enggak suka ya hadis yang jelek, hadis seperti ini. Kenapa? Min jihati hujjatil aql. Menurut dia tidak masuk akal. Dia menolak hadis-hadis yang dia anggap hadis tersebut hadis yang buruk. Kenapa? Tidak sesuai dengan akalnya. Wa dzakaru anna hujjatal aqli qad tansakhul akhbar. Bahkan Ibrahim An-Nadham berpendapat bahwasanya akal bisa memansuhkan riwayat. Artinya hadis-hadis bisa dimansuhkan oleh akal. Ini aneh. Ya. Ini pendapat Ibrahim An-Nadham. Ini tentu adalah hal yang tidak benar, benar-benar memurnikan, mendewakan akal tanpa dalil ya. Demikian Abdul Qahir Al-Baghdadi juga menyatakan bahwasanya Ibrahim An-Nadham membolehkan riwayat-riwayat mutawatir, terjadi kedustaan pada riwayat mutawatir. Kita tahu riwayat mutawatir itu la yumkin atawatu ar-ruwat 'ala al-kadhib. Yaitu apa itu mutawatir? Mutawatir itu hadis yang diriwayatkan oleh banyak perawi. Banyak perawi dari berbagai macam tempat yang mustahil mereka bersepakat untuk dusta membuat hadis ini, enggak mungkin. Karena orangnya berbeda-beda dari daerah sana ya. Kemudian riwayatnya banyak. Kalau hadis mutawatir berarti sangat sahih ya. Hadis ahad saja yang meriwayatkan kurang dari 10 sahabat, kalau sahih kita bilang sahih ya. Apalagi kalau hadisnya ternyata meriwayatkan lebih dari 10 sahabat. Kemudian di bawahnya juga bisa lebih dari banyak tabi'in, sehingga jalurnya sangat banyak. Ketika jalurnya sangat banyak, maka mustahil mereka ini sepakat dusta. Makanya dikatakan hadis mutawatir hadis sangat sahih. Hadis sahih bertingkat-tingkat, yang paling sahih yang mutawatir. Kemudian hadis ahad yang sahih. Ya. Sehingga tidak diragukan akan kebenarannya karena perawinya sangat banyak. Mustahil mereka berdusta. Ya. Misalnya gampangnya gini, ada kejadian misalnya kejadian di mana? Di Bintaro misalnya. Ada kejadian di Bintaro. Kemudian terjadi masalah di depan suatu masjid misalnya. Di Masjid As-Sunnah misalnya ada masalah. Banyak orang yang lihat kejadian tersebut, banyak yang lihat. Akhirnya kemudian berita tersebar dari 100 orang dengan orang berbeda-beda. Ada orang Jawa, ada orang Bugis, ada orang Banten, ada orang Betawi, ada orang ini, ada anak kecil, ada orang tua. Semua tapi ceritanya sama. Telah terjadi perkelahian di depan masjid misalnya. Tidak mungkin kita bilang mereka semuanya dusta. Tidak mungkin mereka sempat berkumpul sebelumnya kita sepakat dusta ya, nggak mungkin. Karena yang meriwayatkan banyak. Ini contoh misalnya sederhana tentang hadis mutawatir, perawinya sangat banyak dengan berbagai macam daerah yang mustahil mereka sepakat untuk dusta. Tetapi ketika hadis mutawatir tersebut bertentangan dengan akalnya Ibrahim An-Nadham, maka dia mengatakan mungkin saja mereka berdusta. Ya. Kata Abdul Qahir Al-Baghdadi, min fadha'ihi qawluhu bi anna al-khabar al-mutawatira ma'a khuruji naqilihi inda sami'il khabar anil hasr wa ma'a ikhtilafihi min naqilina wa ikhtilafi dawa'ihim yajuzu an yaqa'a kadhibu hadha ma'a qawlihi bi anna min akhbaril ahad ma yujibul ilma daruriyya. Di antara fadaihnya, perkara yang memalukan dari Ibrahim An-Nadham, dia berkata, khabar mutawatir yang diriwayatkan oleh banyak orang ya, padahal semangat motivasi mereka untuk meriwayatkan juga berbeda-beda ya. Kata dia mungkin terjadi kedustaan pada khabar mutawatir. Namun anehnya, dia sendiri Ibrahim An-Nadham mengatakan ada hadis ahad yang mungkin menimbulkan ilmu yang qat'i, ilmu yang daruri, yaitu ilmu yang absolut ya. Jadi aneh. Semua ini kembali kepada akal dia. Menurut dia ada hadis yang ahad, hadis itu perawinya kurang dari 10. Ya, dia bilang ada hadis ahad, tetapi ilmu yang dibawakan oleh hadis tersebut bisa jadi absolut, pasti. Sebaliknya ada hadis yang perawinya banyak, kata dia bisa jadi perawinya dusta. Dan ini aneh, kontradiksi dari pemikiran An-Nadham. Dan ini diantara kengawurannya, hal yang memalukannya. Bagaimana dia mengatakan hadis ahad bisa menimbulkan ilmu yang yakin, sementara hadis mutawatir mungkin bohong perawinya ya. Ini apa namanya? Amburadul ya. Ya. Di antara tokoh Mu'tazilah seperti Az-Zamakhsyari ya. Beliau mengatakan, contohnya dalam tafsir surat Yusuf ayat 11, beliau berkata, karena kanun hukum yang dijadikan sandaran adalah sunnah, ijma' dan qiyas setelah dalil akal. Akal dulu, baru dia mengatakan jadi patokan sunnah, ijma' dan qiyas. Setelah dalil akal yang lebih dahulu daripada sunnah, ijma' dan qiyas. Ya, jelas dia mendahulukan akal. Kemudian dia berkata juga
wala taqna' birriwayah an fulan wa fulan wamshi fi dinika tahta rayati sultan. Kata dia, jangan kau terima begitu saja riwayat dari fulan dan fulan, itu perawi-perawi, jangan kau terima. Berjalanlah dalam agamamu di bawah bendera sultan, tapi berjalanlah engkau di agama maksudnya sultan akal. Ikutlah akalmu, jangan sekedar terima fulan enggak. Kau punya akal, jalani akal tersebut. Jalan engkau sesuai dengan akalmu, jangan segera menerima riwayat fulan an fulan ya. Ini perkataan Zamakhsyari, salah seorang tokoh Mu'tazilah yang wafat pada tahun 538 Hijriah, abad ke-6, punya tafsirannya tafsir Al-Kasyaf. Baik, demikian juga tadi tokoh-tokoh Mu'tazilah Ahlul Kalam yang mendewakan akal, mendahulukan akal daripada dalil. Demikian juga tokoh-tokoh Asy'ariyah. Tokoh-tokoh Asy'ariyah ya, mereka kalau menurut akal mereka tidak benar, mereka tolak, seperti Ibnu Fawraq ya, Ibnu Fawraq wafat pada 6 Hijriah. Ya, dia berkata dalam kitabnya Mushkil Hadits wa Bayanuhu, ya, dia berkata, "Nadzkuru fihi," kami sebutkan dalam buku ini, "mastahara min al-ahadits al-marwiyah an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam mimma tuhimu dhawahiruha tasbih." Ya, kami akan menyebutkan dalam buku kami ini hadis-hadis yang diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang zahirnya adalah tasbih. Kemudian dia takwil. Dia tidak terima, menurut dia akalnya menunjukkan hadis ini tidak bisa diterima dengan akal karena akan menunjukkan tasbih, maka dia pun tolak ya. Kemudian juga seperti Abdul Qadir Al-Baghdadi, dia mengatakan, "Wa mata sahal khabaru wa lam yakun matnuhu mustahilan." Ya, kapan setelah khabar suatu khabar sudah sah dengan syarat, kalau riwayatnya sahih dengan syarat wa lam yakun matnuhu mustahilan, yang penting matanya tidak mustahil ya. Matanya tidak mustahil, maka dikembalikan lagi kepada akal ya. Yang paling getol dalam membahas ini adalah Ar-Razi, Fakhrul Razi ya. Fakhruddin Ar-Razi. Wafat 606 Hijriah. Muhammad bin Umar bin Husain Fakhruddin Ar-Razi wafat 606 Hijriah dalam beberapa bukunya ya. Di antara dalam kitabnya Asasus Taqdis ya, dia menyatakan hal ini. Dalam kitabnya Muhassal Afkar ya. Muhassal Afkar Mutaakhirin wal Mutaqaddimin ya. Dia juga menyebutkan akan hal ini ya. Ini ya, dia punya suatu kaidah yang disebut Al-Qanunul Kulli yang dibantah oleh Ibnu Taimiyah dalam kitabnya Dar'u Ta'arudil Aql wan Naql yang dicetak sekarang, yang punya saya sekitar 11 jilid kalau tidak salah ya, dengan fahrosnya kalau tidak salah. Dicetak lebih matwud sekitar 6 jilid ya, yang saya punya sekarang 6 jilid. Dibantah oleh Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Baik, Ar-Razi dia berkata tentang Al-Qanunul Kulli, kaidah universal. Ya. Bahwasanya akal didahulukan daripada dalil ya. Ini bukan hal yang baru dibawa oleh Ar-Razi. Ar-Razi hanya ngekor kepada orang-orang Mu'tazilah sebelumnya, ngekor kepada Amr bin Ubaid, ngekor kepada Ibrahim An-Nazzam, ngekor kepada Zamakhsyari, ngekor kepada pendahulu-pendahulunya ya. Dia berkata, "I'lam anna dalail al-qat'iyyah al-aqliyyah idza qamat ala thubuti syai'in thumma wajadna adillatan naqliyatan yush'iru dhahiruha bi khilafi dhalik fa hunaka la yakhlu hal min ahadi umur arba'ah." Kata dia, kalau kita punya dalil yang akli, yang qat'i, yang absolut, kita sudah yakin dengan ada sesuatu yang absolut. Ya ini absolut ini kan nisbi juga sebenarnya, menurut siapa? Ya, sudah kita jelaskan, dia jelaskan insyaallah kita bagaimana orang-orang aqlaniyin dari Yunaniyun, ya, mereka semua menganggap pemikiran mereka absolut, ternyata mereka berselisih. Kalau absolut artinya enggak boleh terjadi perselisihan. Dia mengatakan kalau telah tegak dalil akli, dalil akal yang absolut, kemudian ada dalil nakal, itu dalil nakli maksudnya yang dinukil, maksudnya Al-Quran dan Sunnah, yang menyelisihi. Dia bayangkan ada dua penyelisihan, dalil akal yang absolut diselisih oleh dalil nakal, maka ada 4 kemungkinan ya. Imma an yasduqa muqtadul aql wan naql fa yalzam tasdiqu naqidain wa huwa muhal. Ini dua bertentangan sekarang. Kemungkinan pertama, bagaimana kita mensikapi dua hal yang bertentangan antara akal dengan dalil? Kita benarkan dua-duanya. Kalau kita benarkan dua-duanya, maka kita telah membenarkan dua hal yang kontradiktif, dan ini mustahil. Nggak mungkin kita bilang timur sekaligus barat, utara sekaligus selatan, ya, atas sekaligus bawah, nggak mungkin. Ya, kalau kita benarkan dua-duanya, berarti kita mengumpulkan dua hal yang kontradiktif. Ini kemudian yang pertama. Kemudian kedua, wa imma an nubtilahuma fayalzim takdziban naqidain wa huwa muhal. Atau kita dustakan dua-duanya. Kalau kita dustakan dua-duanya sama, raf'un naqidain muhal. Kita dustakan dua-duanya juga adalah sesuatu yang mustahil, sama saja. Sebagaimana kita membenarkan dua-duanya mustahil, kita dustakan dua-duanya juga mustahil. Kita bilang tidak timur juga tidak barat, ya mustahil. Kalau tidak timur berarti barat, kalau tidak barat berarti timur. Kita bilang tidak timur tidak barat. Sebagaimana mustahilnya kita mengatakan sekaligus barat dan timur. Kita bilang orang itu posisinya barat dan timur sekaligus, mustahil.
Kita bilang juga orang itu tidak timur, tidak barat juga mustahil. Isbatu naqidain karaf'in naqidain. Menetapkan dua hal yang kontradiktif sama dengan menafikan dua hal kontradiktif sama-sama mustahil. Kemudian yang ketiga, wa imma an tukdzaba adh-dhawahir naqliyah wa tusdaqa adh-dhawahir al-aqliyah. Yang ketiga adalah kita membenarkan akal dan kita menolak zahir daripada nas-nas. Dan yang keempat, wa imma an tusaddaqa adh-dhawahir naqliyah wa tukadzdzab adh-dhawahir al-aqliyah. Atau sebaliknya yang keempat, kita dustakan akal dan kita benarkan dalil. Dan ini batil. Ya, dan ini batil. Jadi dia benarkan kemungkinan ketiga, yaitu akal dibenarkan, dalil yang ditolak. Kenapa kalau kemungkinan keempat tidak mungkin? Kenapa? Li'annahu la yumkin an na'rifa sihhatal dhahir naqliyah illa idza arafna bid-dalail aqliyah. Karena kita tidak mungkin mengetahui kebenaran dalil naqli yaitu nas kecuali dengan akal. Ya. Illa idza arafna bidalil aqliyah itsbat as-sani wa sifatihi wa kayfiyat dalalatil mu'jizat ala sidqi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wala sara al-qadhu fi dalil aqliyah qati'a sara al-aqlu muttahaman ghairu maqbul al-qawl walau kana kadhalika la kharaja an yakuna maqbul al-qawl fi hadhihi al-usul wa idza lam tathbut hadhihi al-usul kharajat ad-dalail naqliyah an kauniha mufidatan fa thabata an al-qadh fi al-aql li tashih an-naql yufdhi ila al-qadh fi al-aql wa an-naql ma'an wa innahu batil. Saya akan jelaskan, nanti antum bisa baca dalam buku saya sendiri. Saya akan jelaskan ini perkataan Razi dalam Asasus Takdis. Dia mengatakan begini. Ya. Akal yang absolut. VS ya. Nas Al-Quran atau As-Sunnah. Baik. Ketika terjadi pertentangan, maka ada 4 kemungkinan. Ya. Apa yang terjadi? 4 kemungkinan. Ini perkataannya Ar-Razi. Ya. Kemungkinan pertama, kita dustakan keduanya. Kita benarkan keduanya. Benarkan keduanya. Dan ini sama dengan membenarkan dua hal yang kontradiktif. Sama dengan membenarkan dua hal yang kontradiktif. Ini sama dengan mustahil. Ini mustahil. Ini kemungkinan pertama. Baik, kemungkinan yang kedua adalah kita dustakan keduanya. Ini berarti sama dengan sama dengan menafikan dua hal yang kontradiktif. Dan yang seperti ini juga adalah mustahil. Ini juga mustahil. Tinggal kemungkinan 3 dan keempat, yang tinggal kita, mana yang mau kita rojihkan. Tinggal kemungkinan 3 dan keempat. Kemungkinan keempat, ya, atau kemungkinan ketiga, kita mendahulukan akal daripada dalil. Adapun dalil yang bertentangan dengan akal, kita takwil. Akal kita harus takwil. Yang keempat, kemungkinan yang keempat yang bisa kita lakukan, yang keempat, kita mendahulukan dalil dan kita menolak akal, menolak penunjukan akal. Kata dia, ini kemungkinan keempat, ini bahaya, kata dia. Kalau kita
menolak dalil, kita menolak akal dan kita terima dalil, ini bahaya. Kenapa bahaya? Melazimkan kekufuran. Kenapa melazimkan kekufuran? Melazimkan karena kita tidak mengenal adanya Tuhan kecuali dengan akal. Kata dia, karena kita tidak bisa mengenal Tuhan, mengenal Tuhan kecuali dengan akal. Kemudian juga kita tidak mengetahui kebenaran mukjizat Rasul. Mukjizat Rasul kecuali dengan akal. Jadi maksud dia, kita membenarkan Al-Quran, membenarkan Tuhan, membenarkan Rasul pakai akal. Nah, kalau kita sejak awal mencela akal, berarti batalah pembenaran kita kepada Tuhan dan kepada Rasul. Ini dalilnya Ar-Razi. Sehingga kata dia mau tidak mau kita harus menempuh metode ketiga. Ya, ini yang disebut dia sebut dengan Al-Qanun Al-Kulli. Kaidah universal, ya. Kaidah atau undang-undang baik. Ini kelihatannya sih oke, mantap ya. Tapi ini akan kita bantah ini. Jadi kalau kita mendahulukan dalil daripada akal, berarti kita sejak awal menolak Tuhan dan menolak Nabi. Kenapa? Karena kita tidak bisa mengenal Tuhan kecuali pakai akal, tidak bisa mengenal Nabi kecuali pakai akal. Nah, kalau kita meragukan akal, selesai. Berarti kita juga meragukan Tuhan. Berarti penunjukan akal keliru. Akal menunjukkan Tuhan, kalau akalnya kita ragukan, Tuhannya kita ragukan. Akal menunjukkan Nabi, kebenaran Nabi, kalau akalnya kita ragukan, berarti Nabi juga kita ragukan. Ini logika dia. Sehingga dia bilang kita harus menggunakan metode yang ketiga, dan inilah yang menyebabkan Ibnu Taimiyah rahimahullah taala membantah dia dalam bukunya Darut Ta'arudul Aql wa Naql, 6 jilid sekarang, tebal ya. Apalagi dia tambahkan di sini, dia mengatakan terlebih lagi dalil ya. Dia tambahkan sini ya. Terlebih lagi dalil biasanya ya, dalil dhanni. Dalil dasarnya adalah dhann, persangkaan. Nanti dia akan sebutkan dalil, terlebih lagi dalil biasanya dhann. Ya, saya tidak bilang seluruh, tapi dohir ini dia mengatakan seluruhnya. Karena syarat yang dia sebutkan kalau mau jadi pasti harus begini-begini, tidak mungkin dipenuhi syarat tersebut. Terlebih lagi dalil biasanya masih dhanni itu masih persangkaan. Ketika suatu yang dhanni, persangkaan, bertentangan dengan yang suatu yang absolut, maka yang absolut harus didahulukan. Ya. Ini ya perkataan Razi. Jadi dia mengatakan akal absolut, ya, penunjukannya absolut. Maksudnya apa? Tidak nisbi, ya. Adapun dalil untuk diyakini harus memenuhi persyaratan. Sepuluh persyaratan. Jika tidak, maka dzan, maka hanyalah persangkaan. Ini akal-akalan dia saja ya. Untuk menolak akal, ya. Untuk menolak apa? Dalil ya. Sehingga ketika dan 10 syarat ini disebut dalam kitabnya Muhsalil Afkaril Mutaqaddim wal Mutaakhirin. Ketika dia bilang akal absolut, yakin, qat'i, adapun dalil dhanni ya, dhanni, maka kalau dhann lawan qat'i yang menang. 10 syarat tersebut saya bacakan di sini. Ya, 10 syarat tersebut. Dia mengatakan masalah dalil lafzi la yufidul yakin illa inda tayaqquni umurin asyarah. Bahwasanya perkara dalil secara lafal, dalil lafal, ya, bukan dalil akal ya. Tidak bisa memberikan keyakinan kecuali jika terpenuhi 10 persyaratan. Yang pertama ismatu ruwati mufradil alfaz wa i'rabuha wa tasrifuha wa adamul isyraq wal majaz wa naql wa takhsis wa bil ashkhas wal azmina wa adamul idmar wa ta'khir wa taqdim wa nasakh. Disebutkan 10, saya bacakan. Dari lafal tidak bisa memberi faedah keyakinan kecuali jika telah diyakini terpenuhnya 10 perkara. Yang pertama terjaganya para perawi
kosakata lafal-lafal dari tersebut. Perawi harus maksum. Ya, ini persyaratan pertama tidak bisa dipenuhi. Kemudian yang kedua, i'rabnya juga terjaga, tasrifannya. Yang ketiga, tidak boleh ada isyirak, tidak ada lafal yang bermakna ganda. Yang keempat, tidak ada majaz. Yang kelima, tidak ada perubahan makna. Yang keenam, tidak ada pengkhususan untuk individu tertentu atau pengkhususan pada zaman tertentu. Yang ketujuh, tidak ada idmar, itu lafal yang disembunyikan. Yang kedelapan, tidak adanya takdim dan takhir. Yang kesembilan, tidak ada nasakh. Yang kesepuluh, tidak ada penentang makna secara akal. Kembali lagi, syarat ke-10 harus sesuai dengan akal. Ini 10 persyaratan saja nih kalau kita terapkan pada dalil, semua dalil jadi dhanni. Ini 10 syarat yang dipasang oleh Razi, kalau kita pasang pada dalil semuanya menjadi dhanni, sehingga dengan demikian dia mengatakan akal absolut kalau berlawanan dengan dalil yang dhanni maka arah akal harus didahulukan. Ini kira-kira pembahasan tentang kenapa Asy'ariyah dan Mu'tazilah dan Ahlul Kalam mereka mendahulukan akal daripada dalil. Ya. Tapi bagaimana kita bantah ya? Bantahannya banyak ya. Bantahan terhadap mereka ya. Banyak. Ibnu Taimiyah menyebut 40 lebih atau 50 kali 50 bantahannya. Dalam Darul Ta'arudul Aql wan Naql ya. Dan Ibnu Qayyim juga menukil bantahan yang banyak dalam kitabnya As-Sawa'iqul Mursalah. As-Sawa'iqul Mursalah atau di ikhtisar oleh Al-Musili ya, Mukhtasar As-Sawa'iqul Mursalah. Dia sebutkan juga puluhan bantahan dan dia mengatakan ini hanya sekedar salah satu dari percikan dari bantahan guru kami Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala ya. Ibnu Taimiyah bantahnya sangat banyak. Kita bantahan secara sederhana ya. Baik, pertama. Kalau akal yang jadi patokan, maka akal siapa? Ini saja tidak bisa dijawab. Akal siapa yang menjadi patokan? Akal siapa yang menentukan absolut ataupun tidak absolut? Akal siapa yang dianggap absolut? Ya. Jawabannya, akal siapa? Mu'tazilah kah? Jahmiyah kah? Jahm bin Safwan kah? Ja'ad bin Dirham kah? Asy'ariyah kah? Maturidiyah kah? Akal siapa yang menjadikan absolut ya? Kemudian yang kedua ya, terbukti mereka yang mendewakan kaidah ini mendahulukan akal daripada dalil. Ternyata saling berselisih. Saling berselisih. Ya, contoh dalam banyak hal. Ya. Jangan ditinjau dari kelompok berbeda-beda mereka berselisih. Ditinjau satu kelompok pun mereka berselisih. Saya kasih cuan ya. Ditinjau dari perbandingan kelompok-kelompok tersebut mereka berselisih. Kemudian tinjauan kedua ditinjau dalam satu kelompok. Dalam satu kelompok saja. Contoh ditinjau dari perbandingan kelompok tersebut, maka contoh masalah sifat-sifat. Contoh masalah sifat. Jahmiyah menolak seluruh sifat. Baik, akal Jahmiyah begitu. Menurut dia absolut. Menurut dia semua dalil menyelisih absolut dia otaknya ya. Kemudian sebaliknya Mu'tazilah ya menolak seluruh sifat dan nama Allah. Mu'tazilah menolak seluruh sifat dan menetapkan nama Allah. Baik. Kemudian Asy'ariyah sendiri terpecah menjadi mutaqaddimin, Asy'ariyah terdahulu, Asy'ariyah belakangan. Yang terdahulu seperti Abu Hasan Al-Asy'ari menetapkan sifat zatiyah. Menetapkan seluruh sifat zatiyah. Seperti wajah, tangan. Belakangan hanya 7 sifat.
yang ditetapkan. Dan mereka semua menolak sifat fi'liyah. Ya. Nanti Maturidiyah ada lagi, Maturidiyah ada sifat takwin. Tapi intinya saya ingin sampaikan bahwasanya mereka ini yang sama-sama mendahulukan akal, mereka pun berselisih dibandingkan kelompok satu dan kelompok yang lainnya. Ditinjau dari satu kelompok saja, kalau kita buka Mu'tazilah, perselisihan yang banyak antara sesama Mu'tazilah. Mu'tazilah Baghdad lah, Mu'tazilah inilah, perselisihan antara Ibrahim bin Adham dengan Al-Allaf. Lihat, silakan buka bukunya Abu Hasan Al-Asy'ari dalam kitabnya Maqalatul Islamin. Kita dapat Mu'tazilah, perkataan yang dapatnya banyak, khilaf antara ini Mu'tazilah sini, khilaf. Sama Asy'ari pun demikian. Perselisihan yang banyak. Di antara Asy'ari sendiri. Ya. Misalnya dalam permasalahan dalil a'rad dibantah, Al-Ghazali bantah, kemudian Ibnu Hajar bantah, semata yang lain mengambil a'rad benar ya. Kemudian juga masalah Al-Kasb, 3 pendapat di sini Syahristani, Al-Kasb maksudnya apa? 3 pendapat ya. Kemudian banyak hal ya. Al-Juwaini juga menyelisihi sebagian Asy'ari, bantah-bantah di antara mereka ya. Masalah awal wajib alal mukallaf, apa yang pertama kali wajib atas mukallaf, apakah nazar, apakah syak, ada 7 pendapat di kalangan Asy'ari sendiri. Ya. Jadi yang absolut yang mana kalau begitu? Kalau mereka sendiri khilaf terus absolut yang mana? Mana yang akalnya absolut yang mau kita jadikan dalil? Mau akalnya Jahmiyah kah, Mu'tazilah kah, Asy'ari yang mana? Terdahulu apa secara belakangan? Terus Asy'ari sendiri, Mu'tazilah sendiri macam-macam modelnya. Asy'ari sendiri berselisih di antara mereka. Kita mau ikut akalnya siapa? Hendaknya ini bicara bukan bicara masalah fikih ya. Bukan khilaf fikih, ini fikih masalah Tuhan, masalah akidah, masalah Tuhan. Terus mau pakai akalnya siapa? Kalau mengatakan kita harus pakai akal. Akal siapa yang mau Anda anggap sebagai absolut ya? Akal siapa? Ya. Maka kemudian bantahan berikutnya sangat mudah ya. 3. Jika tidak masuk akal menurut Anda, bisa jadi masuk akal. Masuk akal menurut yang lain. Jadi ini benar. Benar. Jangan kamu jadikan akal kamu paling hebat. Bisa jadi akal kamu nggak masuk banyak orang. Kita sekarang masalah dunia, banyak orang tidak masuk akal, yang lain bisa mengerti. Banyak orang tidak ngerti, yang lain bisa mengerti banyak. Kenapa kemudian akalmu yang kamu jadikan harus absolut ya? Kalau tidak masuk akal menurut kamu, bisa jadi masuk akal menurut orang lain. Bantahan berikutnya, ini ketiga yang keempat. Ya. Jika akalmu tidak menerima suatu kebenaran, maka kebenaran tetaplah suatu kebenaran. Kebenaran bisa ditunjukkan dengan dalil yang lain. Dengan dalil yang lain. Atau dengan argumentasi yang lain. Saya ingin menyampaikan apa? Saya ingin menyampaikan bahwasanya kalau kata orang barat, banyak jalan menuju Roma ya. Kalau kamu tidak bisa lewat jalan sini menuju Roma, masih banyak jalan lain. Masih banyak jalan lain ya. Kita bilang banyak jalan menuju Mekah. Menuju Mekah bisa. Kalau kamu tertutup jalan ini, bisa lewat jalan lain. Ketika akalmu tidak bisa menunjukkan pada sesuatu, mungkin ada dalil yang lain yang bukan tidak mesti dalil akal. Kebenaran bisa diketahui dengan banyak, bisa dengan dalil akal, bisa dengan dalil melihat, bisa banyak dalil, tidak harus dengan akal. Ketika akalmu buntu, bisa jadi kebenaran tersebut ditujukan oleh yang lain. Bukan berarti akalmu tidak menerima, berarti itu tidak benar. Belum tentu. Bisa jadi ditunjukkan pada dalil oleh pendalilan yang lain. Dan ini sangat logis. Contoh saya sederhana. Ada orang, keberadaan seorang di rumah, bisa banyak dalil yang menunjukkan dia di rumah. Bisa dengan kita lihat sendalnya, berarti di rumah. Atau kita bisa lihat mobilnya parkir di rumah. Atau kita bisa dengar suaranya. Ketika kita lihat sendalnya tidak di rumah, jangan kita bilang orang itu nggak lagi di rumah, sendalnya nggak ada. Belum tentu. Lihat mobilnya ada. Sendalnya nggak ada, mungkin dimasukkan dalam rumah. Mobilnya ada, berarti dia tidak sedang keluar. Ketika kita lihat mobilnya tidak ada, bukan berarti orang tidak ada. Bisa jadi mobilnya dipinjam. Ternyata kita dengar suaranya. Ya. Jadi kalau akalmu tidak bisa menunjukkan sesuatu, bukan berarti sesuatu tidak benar. Akalmu ya sudah, masih banyak dalil yang lain. Makanya
Ibnu Taimiyah membuat kaidah ada mudalil muayyan la yadullu ala adamil madlul muayyan. Tidak adanya suatu dalil tertentu tidak menunjukkan suatu yang tertentu itu tidak mesti ada. Karena bisa jadi suatu tertentu itu ditunjukkan oleh banyak dalil, banyak indikator. Ketika satu indikator tidak bisa menunjukkan, mungkin ada indikator yang lain. Yang terakhir yang saya bahas ya, yang syubhat yang disampaikan ini, syubhat disampaikan oleh Razi tadi dalam Asas Taqdis dan juga disampaikan oleh sebelumnya oleh Abdul Qadir Al-Qadi Abdul Jabbar dalam kitab Syarh Ushul Khamsah Mu'tazilah. Dia mengatakan apa? Akal yang menunjukkan adanya Tuhan. Kalau begitu, kalau begitu, akal sumber kebenaran. Menolak akal sama dengan menolak sumber kebenaran, sama dengan menolak Tuhan, menolak adanya Tuhan. Ini selalu yang mereka gembar-gemborkan. Kata mereka, akal yang menunjukkan adanya Tuhan, yang menunjukkan adanya Nabi juga akal. Kalau gitu akal sumber kebenaran. Nah kalau kita menolak akal, berarti kita menolak sumber kebenaran. Kalau kita menolak sumber kebenaran, sama dengan kita menolak adanya Tuhan. Apa yang ditunjukkan oleh akal? Bantahannya sederhana, ikhwan. Saya kasih logika begini. Sekarang saya logikakan. Akal, saya logika ya. Akal, logika. Tukang beca. Tuhan, kita logikakan misalnya dokter. Baik. Ada seorang ingin berobat. Dia pergi ke suatu tempat. Dia tanya tukang beca, Pak, ada dokter nggak? Saya sakit apa? Sakit paru-paru misalnya. Oh, sana ada dokter yang bagus tentang paru-paru. Bapak tahu? Iya, Pak. Saya kenal itu dokter laris, banyak orang datang. Kata tukang beca. Akhirnya si fulan ini mengatakan, ayo Pak, antarin saya dong ke dokter paru-paru tersebut. Naiklah dia tukang becak, dibantarlah tukang becak ke dokter paru-paru tersebut. Ketika sampai ke dokter, kemudian diperiksa oleh sang dokter kasih resep. Setelah dokter kasih resep tersebut dibawa sama si fulan. Kemudian kata tukang becak, Pak, saya lihat resepnya dong. Resepnya, begini obatnya gini. Kata tukang becak, oh, ini resepnya nggak benar ini. Jangan percaya sama dokter itu. Katanya sama antum sekalian para pemirsa. Ketika antum menjadi posisi fulan, antum percaya kepada tukang becak atau ke dokter? Yang menunjukkan tukang dokter adalah tukang becak. Tapi ternyata resepnya dokter tidak sesuai dengan otaknya tukang becak. Mana antum ikuti? Ikut tukang becak atau tukang dokter? Atau ikut dokter? Sini perhatikan. Ketika si fulan ini mengatakan, maaf Pak, saya percaya sama dokter loh. Bapak gimana? Yang menunjukkan kamu itu dokter saya, tukang becak. Saya yang tunjukkan dia dokter. Gara-gara saya punya jasa menunjukkan dia dokter, ya kamu berpercaya. Loh, kalau kamu ikuti dia berarti kamu nggak membenarkan saya dong. Yang menunjukkan dia dokter kan saya. Ya, ini logika Asy'ariyah dan Mu'tazilah. Ya. Bantahannya mudah. Gimana? Kita bilang, justru karena kamu sudah menunjukkan itu dokter, saya percaya sama kamu, tukang becak. Ketika saya yakin itu dokter benar-benar dokter, maka resep yang saya terima, ya saya harus percayai. Kalau ini resep saya tidak percayai, berarti sejak awal kamu salah nunjuk, itu bukan dokter, berarti kamu nunjuk tukang jahit berarti. Saya ulangi. Ketika tukang becak menyelisihi, tidak percaya dengan dokter, dia mengatakan kepada orang yang sakit tadi, jangan percaya sama dokter ya. Ikuti saya, bukankah saya yang menunjukkan itu dokter? Bagaimana cara bantahnya? Bantahnya mudah. Justru kalau saya tidak membenarkan resep ini, berarti kamu sejak awal sudah salah tunjuk. Itu bukan dokter, ternyata tukang jahit. Justru konsekuensi dari kamu menunjukkan itu dokter, saya harus percaya dengan resep ini. Tugasmu sudah selesai. Tugasmu menunjukkan itu dokter sudah selesai. Adapun resepnya, sekarang saya percaya dokter itu dokter, maka saya terima resepnya. Kalau saya tolak resep ini, berarti saya tidak benarkan kamu sejak awal. Kalau saya benarkan kamu sejak awal, konsekuensinya harus terima resep ini. Sederhana, insya Allah mudah dipahami. Kita bilang akal menunjukkan adanya Tuhan. Setelah akal menunjukkan Tuhan, Tuhan kasih wahyu, kita harus terima karena kita tahu Tuhan itu nggak mungkin salah. Akal menunjukkan Tuhan nggak mungkin salah. Akal menunjukkan utusan Tuhan nggak mungkin salah. Kenapa itu Tuhan? Utusnya nggak mungkin salah. Ya. Ketika Tuhan menyampaikan sesuatu, menurut akal kita tidak terima, jangan kita kembali ke akal. Kalau kita kembali ke akal, berarti sejak awal itu akal salah nunjuk. Itu berarti bukan Tuhan. Tuhan kok salah? Saya ulangi, kalau ternyata ada wahyu yang menurut kita menangkan akal, berarti sejak awal akal salah tunjuk. Itu berarti bukan Tuhan. Tuhan kok bisa salah?
Nah, kalau kita ingin membenarkan akal bahwa itu Tuhan, harusnya kita terima pernyataan Tuhan. Berarti kita menerima akal menunjukkan sebagai Tuhan. Ini teologi sederhana yang dibahas oleh Ibn Taimiyah, Ibn Qayyim rahimahullah taala, dinukil juga oleh Ibn Ablis Al-Hanafi kalau tidak salah dalam Syarah Aqidah Tahawiyah, yang menunjukkan bahwasanya akal tidak bisa dijadikan sebagai sandaran untuk menolak Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi demikian saja. Ikhwan dan akhwat rahmatillah subhanahu wa ta'ala, apa yang sampaikan seperti ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa kembali di World Islam Channel.